Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati Anda pasti tidak asing dengan istilah hernia atau yang mungkin lebih populer lagi atau lebih banyak ya didengar adalah dengan istilah turun berok gitu ya. Ini adalah kondisi di mana keluarnya organ dari dinding otot di perut gitu, dan ini menyebabkan adanya sensasi nyeri yang luar biasa hebat gitu. Ada nggak sih gejala awalnya? Bisa nggak sih dikenali lebih dini? Atau bagaimana ya cara penanganan yang tepat? Nanti kita akan bahas bersama dokter kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Yang pertama adalah mitos atau fakta ya, kalau minum setelah makan itu dapat melancarkan sistem pencernaan. Yang mungkin paling terasa yaitu melancarkan tenggorokan ya, habis makan seret ya minum gitu. Tapi apakah si air yang kita minum larut cairan itu, entah itu air putih, entah itu mungkin minuman berwarna, bisa membantu sistem pencernaan kita lebih lancar? Atau justru tergantung jenis minum yang dikonsumsi gitu ya. Bisa jadi kalau air putih ya memang membantu, tapi kalau misalkan airnya manis atau berwarna itu memperberat. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita, ada nggak sih impactnya atau dampaknya dari si air minum ini untuk sistem pencernaan kita. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, kalau minum air dingin setelah makan dapat menggumpalkan lemak di perut. Waduh, yang suka air dingin jadi deg-degan nih dengarnya ya. Kan kalau kita berpikir kalau kita makan suatu hal yang punya lemak aja dalam kondisi suhunya dingin atau mungkin dari kulkas tuh jadinya menggumpal, keras gitu ya. Terus jadi ya nggak bisa melt lah, nggak bisa terlumat. Nah, ini juga dianalogikan ketika kita minum atau memasukkan air dingin ke dalam tubuh. Waduh, jangan-jangan lemak-lemak di tubuh saya atau di perut saya nih jadi menggumpal gitu ya karena si suhu udaranya tersebut yang dibawa oleh si air dingin tadi. Benar atau enggak, mitos atau fakta? Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta ya, kalau lambung akan mengecil jika sering makan dalam porsi kecil. Nah, katanya kan lambung begitu fleksibel gitu ya. Nah, kalau kita makannya dengan pola dan juga porsi yang kecil-kecil, mungkin makannya juga nggak terlalu sering, lalu porsinya kecil, bisa jadi membuat dampak yang luar biasa terhadap ukuran lambung, yaitu lambungnya jadi mengecil. Benar nggak sih? Atau sebenarnya ya mengecil karena muatannya dikit aja. Pada dasarnya bisa kalau nanti fleksibel untuk lebih besar lagi diameternya. Nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau tidur setelah makan dapat menyebabkan penumpukan lemak di perut. Nah, biasanya memang kita jarang nih mau makan mendekati waktu tidur. Ada yang percaya bahwa nanti jadi tambah gemuk, nanti kayaknya lemaknya jadi numpuk di perut gitu. Tapi ada yang bilang juga sebenarnya ini ada pertimbangan medis yang lain ya. Mungkin ketika kita baru makan terus tidur kan nggak nyaman juga. Istilahnya belum benar-benar turun lah makanannya. Nah, sebenarnya apa nih yang membuat tidak dianjurkannya makan sebelum tidur? Ada masalah kesehatan lainnya atau justru memang betul nih ada penumpukan lemak di perut karena kita makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, kalau semakin banyak konsumsi serat semakin baik untuk tubuh. Banyak ya yang sedang istilahnya menerapkan pola hidup sehat atau mungkin lagi diet, ya isi makanannya atau isi piringnya tuh sayur semua gitu, biar banyak seratnya, makin bagus katanya detoksifikasinya, makin bagus juga pencernaannya, lalu bagus nih untuk seluruh sistem tubuh dan dietnya juga berhasil. Sebenarnya apakah betul, apakah benar bahwa dengan makan banyak serat itu pasti makin baik? Atau ini mitos belaka? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas mitos atau fakta seputar sistem pencernaan, dan ini pastinya berguna untuk Anda karena jangan sampai salah kaprah, karena rasanya pasti udah nggak nyaman dan berimpact yang luar biasa juga untuk tubuh gitu ya. Nah, untuk membahasnya saya nggak mungkin sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada dokter kita hari ini, Dr. Jackson Kamarudin SPB, spesialis bedah dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Selamat pagi di pagi yang mendung, pagi yang macet hari ini. Tapi terima kasih sudah hadir di Bincang Sehati. Oke, kita akan bicara dulu sebelum kita bahas topik utama kita. Kita akan membahas dan juga mungkin meluruskan ya mitos atau fakta seputar sistem pencernaan yang mungkin selama ini masyarakat masih salah kaprah. Yang pertama adalah yang ingin saya tanyakan nih dok, mitos atau fakta kalau minum itu bisa membantu sistem pencernaan kita lebih lancar, apalagi minumnya memang setelah makan gitu ya. Kalau rasa yang mungkin paling nyata ya tenggorokannya lega gitu. Nah, tenggorokan juga sebenarnya satu kesatuan. Tapi apakah gunanya cuma sampai di situ atau memang ada guna nih sampai ke bawah? Baik, jawabannya adalah fakta. Oke. Ya, jadi memang air itu berperan dalam proses hidrolisis. Jadi kalau kita minum air masuk ke dalam lambung, itu akan bercampur dengan makanan-makanan, bercampur dengan enzim-enzim yang berada di lambung dan usus kita, dan juga bercampur dengan asam lambung. Nah, ini akan membantu dalam proses breakdown atau penghancuran dari makanan-makanan sehingga makanannya itu menjadi nutrisi-nutrisi yang sudah siap serap oleh usus kita. Gitu. Nah, selain itu air juga dapat melunakkan feses atau kotoran kita sehingga kita jadi tidak konstipasi atau sulit buang air besar ya. Oke, jadi memang ada loh impactnya ya. Nah, permasalahannya air apa yang punya dampak yang baik nih? Karena kan keseringan orang-orang ya, atau mungkin saya sendiri lah ya dok ya, itu sering banget minumnya mungkin teh manis gitu ya. Atau ada juga loh yang suka minumnya milkshake setelah makan gitu. Apakah sama manfaatnya dengan air putih? Enggak, jadi memang paling baik itu yang paling direkomendasikan adalah air putih. Karena kalau misalnya semacam teh begitu, itu sebenarnya dapat menghambat penyerapan nutrisi, beberapa nutrisi misalnya zinc, zat besi, dan bahkan kalsium juga bisa terganggu penyerapannya kalau kita minum teh gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita minum milkshake atau teh manis itu juga bisa meningkatkan gula darah kita yang kurang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Jadi memang yang terbaik tetap si air putih. Betul. Tidak berwarna, tidak berasa. Tidak gitu berasa, ya. iya. Memang itu yang paling baik dan itu bisa membantu sistem metabolisme kita juga, bahkan juga mencegah konstipasi. Karena kalau misalnya terlalu banyak mungkin yang diminum kafein atau mungkin yang berat lainnya malah jadi nanti konstipasi. Betul. Gitu ya dok ya. Oke, sudah terjawab ya. Jadi memang baiknya minum yang cukup air putih tapi setelah makan. Oke, kita lanjut lagi. Mitos atau fakta dok, kalau air dingin diminum setelah makan itu dapat menggumpalkan lemak di perut. Tuh, serem banget ya. Mungkin orang berpikirnya karena ya hal yang bisa dilihat ya dengan kasat mata, kalau lemak itu pasti menggumpal di udara dingin. Berlaku tidak dengan si air dingin yang diminum? Itu adalah mitos. Mitos ya? Ya. Oke. Jadi memang kalau misalnya kita ambil air dingin terus kita tuang ke mentega yang cair ya, mungkin itu akan menggumpal menteganya. Tapi hal ini tidak terjadi dalam tubuh kita. Karena di tubuh kita ada regulator suhu yang menetapkan organ kita di suhu tertentu begitu supaya tetap hangat. Jadi kalau kita minum air dingin ketika dia masuk ke lambung, maka air dingin itu akan berubah suhunya menjadi sesuai dengan suhu organ tubuh kita. Jadi ketika kita makan lemak dan minum air dingin itu tidak akan menggumpalkan lemaknya. Jadi itu adalah mitos ya, tidak berpengaruh. Ini mitos. Jadi yang suka air dingin nggak apa-apa. Tidak nggak apa-apa untuk diminum setelah makan. Tapi balik lagi air dinginnya tetap air putih. Air putih, betul. Jangan sampai air dingin yang ya mungkin banyak kandungan gula ya. Oke, sudah terjawab. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau lambung akan mengecil jika kita sering makan porsi yang kecil. Juga, ya. Nah, ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Ya. Oke. Jadi memang lambung dia bersifat elastik ya, elastis begitu, bisa melar, bisa mengecil, tapi ada ukuran minimalnya. Jadi normal ukuran lambung kita di manusia rata-rata adalah sekitar 30 cm panjangnya dan 15 cm lebarnya. Artinya kalau misalnya kita tidak makan atau bahkan makannya dalam porsi kecil, lambung itu nantinya akan kembali ke ukuran semulanya, ukuran normalnya. Dan tidak akan mengecil lebih dari ukuran normalnya tadi itu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ukuran lebih kecil dari ukuran normalnya, maka itu harus melalui operasi yang kita sebut bariatric surgery. Oke, jadi memang
Ya memang sefleksibel itu ya kalau si lambung ini. Tergantung apa yang dilakukan oleh empunya. Tapi tenang aja, itu masih bisa istilahnya besar mengecil tergantung apa yang dimakan. Tapi misalkan gini, orang biasa makan dengan porsi kecil walaupun lambungnya memang fleksibel, terus tiba-tiba makan dengan porsi besar, akan ada masalah nggak atau rasa ketidaknyamanan nggak? Betul, bisa. Jadi kalau misalnya awalnya 30 cm misalnya ya, terus kita makan banyak, itu kan akan membesar, ada maksimalnya juga. Misalnya lambung itu rata-rata bisa sampai maksimal 4 liter. Nah kalau kita makan lebih dari itu maka akan rasa tidak nyaman, rasa sangat begah, penuh begitu. Tapi setelah itu nanti kalau kita sudah selesai makan, sudah lama misalnya tidak makan juga, itu akan mengecil kembali ke ukuran normalnya. Gitu. Tapi tidak bisa mengecil kurang dari 30 cm itu. Nggak mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang biasa makan dengan porsi kecil lalu datanglah ke restoran yang all you can eat, tiba-tiba beng, itu bisa aja ya, bisa ada saja. kaget, rasanya nggak enak, sebah ataupun apalagi kalau makan lebih dari ya tadi volumenya ya dok ya, itu bisa ada gangguan. Nah oke, jadi memang walaupun fleksibel tapi tetap harus kita tahu diri lah, kapan kita bisa makan mungkin sebenarnya lebih banyak, kapan enggak, dan jangan bikin lambung kita kaget gitu ya dok. Oke, sudah terjawab. Selanjutnya adalah mitos atau fakta, kalau mengonsumsi santan dapat menyebabkan lambung kenyang lebih lama. Oke, itu adalah fakta. Fakta. Ya, jadi santan itu adalah salah satu jenis lemak. Ya, kandungan lemak dalam makanan itu dapat memperlambat pengosongan lambung kita. Karena lemak itu dia mampu merelaksasikan lambung kita sehingga makanan akan tertahan lebih lama dalam lambung, gitu. Nah, sehingga kita juga merasa lebih kenyangnya lebih lama juga. Nah, tapi itu bukan berarti kita boleh makan santan yang banyak ya, karena itu tidak bagus untuk kesehatan. Santan itu kandungannya adalah lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini kurang bagus untuk kesehatan sehingga harus dibatasi gitu. Oke, jadi memang makanya kadang-kadang ada rasa-rasa nggak enak juga ya setelah makan santan itu ya. Nah, kalau tadi santan, sekarang yang lain ini kebalikannya, si serat, ya nggak sih? Banyak makan serat itu baik untuk tubuh. Banyak dipercaya bahwa kalau orang yang diet juga kan kayaknya sayuran jadi hal yang paling utama ada dalam piringnya gitu. Betul. Memang sebaik itukah serat ini atau sebenarnya ada batasnya loh? Kalau untuk diri seseorang serat itu bisa diserap tubuh, yang selebihnya itu dibuang aja. Oke, ya memang serat itu sangat banyak manfaat untuk tubuh, itu bagus. Tapi memang ada daily dietary fiber yang harus dicapai gitu, misalnya 60 gram ya. Kalau lebih dari itu, justru itu bisa membuat feses atau kotoran kita menggumpal atau bulky, sehingga bisa terjadi konstipasi. Oke. Ya. Jadi tapi untuk masalah dengan kesehatan, fiber ini memang bagus serat ini. Salah satunya adalah dia mampu memperlambat penghancuran dari karbohidrat, sehingga peningkatan gula dalam darah kita juga semakin lambat juga, gitu, semakin bagus. Kemudian serat itu juga mampu mencegah kanker kolorektal atau kanker usus, gitu ya. Jadi sangat bagus untuk kesehatan juga. Tapi memang ada jumlah yang dikonsumsi sehari. Jadi jumlahnya juga ada batasannya juga ya, betul. karena percuma juga mau makan sebanyak-banyaknya kalau enggak istilahnya enggak terserap dengan optimal. Dan juga mungkin seratnya harus dipilih juga ya dok ya. Betul, tidak iya. semua sayuran isinya serat semua, pasti di situ masih ada kandungan lemaknya juga, karbohidratnya juga. Betul. Ya. Jangan sampai salah. Oke, ini bonus satu ya dok. Tadi sempat saya bahas juga di segmen sebelumnya. Ada yang berpikir bahwa makan sebelum tidur itu bisa menjadi penumpukan lemak pada perut. Makanya jarang nih orang mau makan sebelum tidur. Apakah itu alasannya atau itu mitos belaka, sebenarnya ada alasan lain agar tidak makan sebelum tidur? Ya, jadi sebenarnya kalau kita makan setelah itu tidur ya maksudnya gitu ya. Nah itu akan memperlambat pengerjaan dari lambung dan usus juga. Jadi akan bertahan lebih lama makanan-makanannya. Sehingga itu ya bisa bikin penumpukan lemak memang betul gitu. Jadi sebaiknya setelah makan ada sedikit aktivitas ringan. Karena nggak gerak gitu ya. Berarti baiknya tuh berapa lama sebelum makan? Kalau kita mungkin mau makan malam, batas makan malam kita sebelum tidur tuh berapa lama? Sebaiknya minimal 1 jam. Minimal 1 jam. 1 jam. Oke, abis itu juga nggak langsung selonjoran gitu ya? Iya betul. Jangan ya, mungkin ada ya jalan-jalan kecil, Jalan-jalan kecil. Begitu. Oke, atau mungkin cuci piring dulu kali ya, bagi yang suka cuci piring. Yang nggak suka juga nggak apa-apa, mungkin ada yang bisa dilakukan yang lainnya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dokter, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Sati.
Pemirsa Bincang Sakti kembali lagi bersama kami dan kita akan membahas topik utama kita yaitu hernia. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Jackson Kamarudin, spesialis bedah dari Primaya Hospital Bekasi. Dokter, kalau kita bicara hernia kayaknya orang sering gitu ya. Ini terjadi mungkin dari 10 ada aja 2 gitu ya di sekeliling kita, di circle kita. Atau mungkin orang lebih populer dengan istilah turun berok. Nah, sebenarnya kalau kita bicara hernia, ini kondisi apa atau gangguan kesehatan apa yang terjadi pada tubuh seorang manusia? Jadi hernia itu adalah penonjolan dari organ di dalam perut yang keluar hingga berada di bawah kulit. Sehingga dia membentuk sebuah benjolan gitu. Nah, terjadi hernia itu karena adanya celah atau kelemahan di lapisan yang membungkus otot kita yang kita sebut sebagai fascia. Nah, karena ada celah itu, maka organ yang di dalam perut tadi dia bisa keluar gitu. Tapi masih ada lapisan kulit yang menutupi sehingga dia membentuk sebuah benjolan. Gitu. Jadi benjolannya bukan karena bengkak, bukan karena peradangan tertentu ya. Bisa jadi impactnya sih ada peradangan nantinya, tapi bukan karena itu, tapi karena gangguan anatomis di mana dinding perutnya yang terbuka. Nah, ini terbukanya karena apa nih dok? Apakah karena bawaan atau mungkin ada aktivitas yang bisa menyebabkan terbukanya dinding perut? Baik, itu memang bisa dua-duanya. Pertama bisa karena bawaan lahir juga ya, sehingga terjadi penonjolan dari organ di dalam perut itu. Yang kedua misalnya pada pasien-pasien yang sering angkat berat, pasien yang usia tua, nah itu memang terjadi kelemahan di dinding otot perut itu, di lapisan otot perut. Sehingga terjadilah defek gitu, kelemahan dan dia menjadi keluar benjolannya itu. Ini tuh kalau mungkin banyak orang yang masih bingung ya, bahkan mungkin salah lagi ya. Ini tuh di mana sih menonjolnya, di pusar? Bukan padahal ya, salah besar ya. Ini adanya di area perut bawah ya dok ya. Dan itu apakah bisa teraba? Benjolan itu sebenarnya bisa dimanapun. Ya, yang paling sering itu benjolan yang ada di lipat paha. Nah, lipat paha kanan ataupun kiri. Kalau misalnya pada laki-laki atau pria, biasanya benjolannya itu bisa membesar sampai ke buah zakar. Gitu, itu yang paling sering kita temukan. Tapi bisa juga yang tadi, benjolannya bisa di pusar atau di umbilikus, kita bilangnya hernia umbilikus gitu. Nah, itu bisa bawaan lahir juga atau bisa pada perempuan usia yang udah tua, terjadi kelemahan di otot yang di perut, itu juga bisa membuat bodong tadi itu. Ini tuh kalau istilahnya terbukanya gitu ya dok ya, itu sebenarnya kalau yang misalnya kita ngomong yang bawaan, itu akan langsung terbuka kah dari lahir atau bisa jadi sudah ada bukaan kecil nggak sadar lalu di usia tertentu kondisinya makin besar barulah terjadi si hernia atau gimana dok? Kalau dari bawaan lahir itu bukan karena celah yang langsung terbuka begitu ya sebenarnya, tapi karena memang proses penurunan dari organ di dalam tubuh, misalnya pada laki-laki itu kan ada testis ya akan turun ke bawah ke buah zakar. Nah, untuk turunnya itu dia akan membentuk suatu terowongan. Nah, terowongan ini tidak tertutup sehingga dia membuat ada saluran di dalam situ sehingga usus-usus bisa turun ke bawah situ gitu. Tapi bukan karena kelainan di otot kalau pada bayi ya. Jadi bukan karena kelainan di otot. Jadi kalau misalkan yang baru terkena hernia atau baru merasakan kondisi ini di usia senja, kemungkinan besar bukan karena bawaan lahirnya. Bukan bawaan lahir, tapi itu biasa karena memang ada di ototnya ada robekan atau ada defek begitu ya. Kalau kita bicara tentang robekan ini, ada nggak sih batas orang itu bisa mengangkat beban gitu ya? Maksudnya apakah setiap orang beda-beda atau sebenarnya ada loh batas-batas atasnya jangan sampai lebih dari ini, itu bisa menyebabkan ya tadi ada robekan di dinding perut. Betul, memang kalau misalnya untuk sebatas apa beratnya yang bisa diangkat itu tidak ada batasan. Cuma kalau misalnya kita misalnya mengangkat 25 kilo begitu ya dan membutuhkan tekanan dari perut yang mengeden, nah itu meningkatkan risiko untuk terjadinya hernia. Defek dari ototnya tersebut. Tapi kalau misalnya kita cuma angkat gelas begitu itu kan tidak memerlukan tekanan perut ya. Jadi tidak masalah. Jadi jangan sampai nggak mau ngangkat apa-apa ya dengan alasan takut hernia. Oke, dok, kalau kita bicara tentang hernia sendiri, ada nggak istilahnya andil gender di sini? Apakah gender tertentu akan lebih potensial terkena hernia dan apa sebabnya? Ya.
Memang kalau misalnya untuk gender lebih sering pada laki-laki, ya terutama hernia yang tadi lipat paha itu. Karena adanya dari embriologi tadi dari saat dia lahir, itu kan ada tempat turunnya testis yang tadi untuk ke buah zakar tadi ya. Jadi dia membuat suatu saluran. Nah sehingga lebih sering juga pada laki-laki. Kalau pada wanita kan kita di sana tidak ada buah zakar yang untuk turun ke bawah situ, testisnya, sehingga pada wanita itu biasa tidak ada hernia lipat paha yang ke sana gitu, jarang sekali gitu. Lebih sering pada laki-laki. Nah masih banyak yang mungkin salah juga ya. Ada perempuan berpikir, iya lagi turun bro nih, dipijat gitu ya. Dan yang dipikir itu adalah rahimnya yang turun. Nah ini sebenarnya hal yang salah kaprah dan perlu diluruskan atau memang ada benarnya? Ya memang kalau pada wanita itu memang bisa terjadi juga hernia, tapi hernia yang berbeda dengan yang laki-laki tadi. Biasa kita bilangnya kalau pada wanita itu ada namanya hernia yang medialis, yang lebih ke sisi tengah, di bagian perut bagian bawah memang yang dibilang turun bro tadi itu ya. Gitu. Oke, jadi memang bisa tuh dok? Bisa terjadi. Bisa terjadi, dan yang turun tuh biasanya organnya apakah hanya usus atau bisa organ yang lain? Tergantung dari ukuran defeknya tadi ya. Semakin besar ukuran defeknya maka semakin banyak usus yang bisa turun dan juga organ-organ lain juga bisa masuk ke dalam situ. Tapi kalau misalnya kecil biasanya hanya usus saja yang turun ke situ. Yang turun aja di situ ya. Sekarang kita tanya nih, rasanya apa sih ketika orang mengalami hernia? Ada gejala awalnya nggak sebelum sampai sakit yang luar biasa itu datang gitu ya? Jadi gejala awal hernia itu dia mungkin benjolan kecil saja. Nah, teraba, bisa teraba? Masih bisa teraba awalnya, tapi dia masih bisa hilang timbul kalau kita bilang. Gitu. Jadi awalnya dia kecil, misalnya dia pas pasien sedang mengedan atau dia menangis atau batuk, itu akan bertambah besar. Tapi begitu dia istirahat, itu akan mengecil kembali. Itu, nah itu gejala paling awal dari hernia. Tapi kalau misalnya dibiarkan lama-lama dia akan makin besar, kemudian bisa sampai bikin nyeri, bikin muntah-muntah, kembung, bahkan tidak bisa buang air kecil, buang air besar atau buang angin. Gitu. Aduh, rasanya nggak enak banget tuh ya. Jadi ketika seseorang sudah merasakan ada benjolan dan rasanya udah mulai ya cekit-cekit atau apa gitu ya, ini mulai harus diperiksakan ya. Betul. Apalagi posisinya di posisi tersebut di lipatan paha. Nah dok, ada beberapa orang yang menggunakan alat bantu gitu ya, mungkin apa ya, jenis seperti penyangga. Support, iya. Nah ini apakah berguna? Betul. Jadi hernia support itu berguna baik sebelum operasi maupun sesudah operasi ya, karena dia akan membantu untuk meningkatkan tekanan di dalam perut, membantu menyangga otot yang tadi lemah tadi itu. Jadi hernia support itu memang dia menyangga ototnya, kemudian supaya juga, membuat lebih nyaman juga para pasien, karena kalau turun bro atau hernia itu kan berat ya, ususnya turun ke bawah melalui defek tersebut. Jadi dengan adanya hernia support maka dia akan membantu untuk mengangkat gitu supaya lebih enak, lebih nyaman rasanya. Nah, hernia support ini bisa mengangkat, istilahnya memposisikan kembali ya organ yang tadi keluar. Tapi bisa nggak istilahnya lama-lama, kan kalau kita berpikir kalau kebuka lama-lama pasti nutup sendiri. Ini mungkin nggak terjadi? Tidak bisa. Tidak akan Jadi bisa. kalau sudah ada terjadi herniasi, sudah ada celah di ototnya, maka itu harus dioperasi. Tidak bisa dibiarkan terus tutup, tidak bisa. Ada kategorinya nggak kapan seseorang harus operasi? Apakah tunggu sakit hebat dulu atau sebenarnya ya sudah ada mulai ada benjolan tuh udah sebaiknya dioperasi? Jadi kalau misalnya sudah terdiagnosis hernia, misalnya dari pemeriksaan secara klinis maupun secara USG sudah ketahuan ada hernia, baiknya dioperasi. Nah, untuk kapan operasinya tergantung dari gejala pasien. Kalau misalnya pasiennya berasa nyeri, kembung, kemudian susah BAB atau susah buang angin, maka itu harus operasi segera. Karena sudah terjadi jeratan di ususnya. Karena kan tadi ada celah di ototnya ya. Ketika ususnya lewat, ototnya bisa menjerat ususnya sehingga akan menjadi yang kita sebut strangulata. Nah itu harus operasi segera. Sedangkan kalau misalnya belum terjerat, misalnya pasien masih bilang, oh masih bisa hilang timbul, masih ketika istirahat masih bisa hilang. Ya, nah itu masih ada waktu untuk bolehlah nanti seminggu atau 2 minggu, tapi tetap aja itu harus hati-hati karena kita tidak tahu kapan dia akan terjerat gitu. Nah ini kalau masih bisa masuk, keluar masuk itu berarti belum terjepit. Bisa nggak terjepit di situ dan akhirnya nggak bisa dimasukkan lagi? Bisa, jadi kalau misalnya dia sudah besar ususnya, misalnya habis itu makan pedas ya, pedas kan bisa bikin ususnya membesar, kembung begitu ya. Nah ketika ususnya kembung, maka dia jadi
terjepit di lehernya itu, Oke. di cincinnya tersebut. Jadi bisa bikin jadi nyeri. Dan bisa ada peradangan kah di sana? Bisa. Jadi kalau sudah terjepit lama, dia akan menjadi peradangan, bahkan bisa usus bisa bocor ya, bahayanya ya. Wow, jadi bisa sampai sebegitunya ya. Betul. Serem banget sih sebenarnya. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dihindari ketika kita tahu nih kita terkena hernia. Kan nggak semua orang langsung mau ambil tindakan operasi, apalagi mungkin terkendala biaya, harus menunggu juga antrian BPJS mungkin ya gitu ya. Nah, apa nih yang harus dilakukan ketika seseorang tahu nih dia hernia tapi dia belum bisa secepatnya operasi? Baik. Jadi supaya tidak memperberat hernianya, maka pasien itu dianjurkan untuk konsumsi serat dan minum air putih yang banyak, hindari merokok, hindari konsumsi alkohol, hindari minuman-minuman yang bersoda ya, karena bisa bikin kembung juga. Kemudian makanan-makanan yang pedas tadi, kemudian angkat berat juga ya, supaya tidak melebarkan efeknya tadi begitu. Nah, itu semua yang harus dihindari. Boleh nggak sambil nunggu waktu operasi gitu atau tindakan dipijat? Banyak ya yang melakukan pengobatan ini dengan dipijat gitu. Benar nggak, Dok? Itu sangat dilarang. Ya, tidak boleh ya, karena misalnya kadang pasien tuh setelah dipijat itu malah makin parah hernianya, makin bengkak, kemudian terjepitnya makin hebat juga, sehingga datang-datang sudah merah dan bahkan sudah ada yang beberapa sudah pecah ususnya. Nah, itu sangat bahaya sekali kalau hernia itu dipijat, karena orang tidak tahu kan, kirain ada benjolan, dipijat nanti bisa masuk kembali. Betul. Padahal itu tidak boleh. Tidak bisa menjadi satu alternatif ya. Tidak bisa. Tidak bisa menjadi pengobatan bahkan ya. Karena tidak memungkinkan, bahkan kan nggak tahu ya, cuma kasat mata aja gitu ya, kita masukin gitu atau si tenaga terapis pijatnya dan belum tentu benar gitu. Betul. Dan itu justru impactnya bisa banyak. Nah, kalau sudah sampai ke peradangan itu tuh rasa yang dialami oleh si pasien apa, nyerinya benar-benar luar biasa kah? Betul. Jadi kalau sudah terjadi peradangan, maka nyerinya akan terus-menerus. Pasien bisa rasa demam, kemudian nyerinya sampai ke perut juga bisa. Bagian yang ada benjolannya juga bisa nyeri, bahkan bisa kemerahan di bagian benjolannya itu. Oke, ini kalau sudah sampai demam berarti udah ada hal-hal udah ada infeksi dong. Iya. Tandanya ya, tanda Betul. ada infeksi kan di situ tuh, demam karena imunnya melawan. Berarti kalau sudah sampai di titik ini bisa dilakukan tindakan operasi kah ketika peradangan atau infeksi itu terjadi? Bisa, justru harus segera dilakukan Harus segera operasi. ya, nggak boleh nunggu lagi ya? Tidak boleh nunggu lagi. Oke, jadi memang kadang-kadang kita berpikir, aduh ntar aja deh, tarsok ya, masih oke kok, masih bisa kok, nanti dia hilang timbul. Tapi ternyata lebih cepat, lebih baik. Jadi nggak sampai merasakan hal-hal yang lebih dahsyat dari itu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas hernia, dan bagi pemirsa di rumah juga bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Jackson Kamarudin, SPB, spesialis bedah dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Kita balik lagi ya Dok ya, kita bahas tentang hernia, tapi sepertinya sudah ada yang menunggu di line telepon kita untuk kita sapa nih. Kita tanya dulu, ini dari siapa dan di mana? Kak, langsung ke Dokter Jackson. Iya, dari siapa, boleh ya? di mana Mbak? Oh ya, Hana, Jakarta. Oke, Hana Aku silakan. yang pertama ya. Dokter, kenapa terjadi pup yang keras? Ini kan hubungannya ke pencernaan. Padahal udah makan sayur-sayuran, buah-buahan banyak. Terus udah gitu tiba-tiba asam uratnya tinggi. Nah, terus udah gitu apakah enzim aman diminum setiap hari buat bantu pencernaannya ya? Kemudian yang kedua dokter, pada kasus tertentu kenapa operasi hernia itu selalu dibarengin dengan operasi prostat pada laki-laki? Dan yang terakhir dokter, yang ketiga, apakah hernia bisa dilakukan dengan laparoskopi? Jadi dengan membuat sayatan satu titik, pasang jaringan atau bagaimana, jadi menghindari operasi yang konvensional yang nanti timbulnya keloid. 3 pertanyaan dokter, jelas? Baik, jelas. terima kasih. Oke. Kita coba ya jawab ya. Kita lihat durasi waktu kita juga. Oke, terima kasih Hana. Baik, yang pertama mungkin saya mau ke tema utama kita dulu ya, tentang hernia ya Dok ya. Hernia itu katanya sering dibarengi dengan operasi prostat. Betul. Apakah iya begitu? Ya, jadi kalau misalnya
ada pasien dengan prostat dan ada hernia juga, memang biasanya prostatnya dahulu yang ditangani. Kalau misalnya hernia aman ya sekarang ya, tidak ada masalah. Nah, kenapa? Karena prostat itu adalah salah satu penyebab hernia. Iya. Gitu. Karena ada prostat sehingga pasien sering mengedan saat kencing. Kencingnya jadi lebih susah, lebih kecil-kecil, jadi dia harus mengedan. Nah, karena dengan mengedan itu maka terjadilah hernia. Ototnya jadi jebol begitu. Nah, makanya kalau misalnya bisa langsung berbarengan operasinya, maka dilakukan berbarengan. Tapi kalau tidak bisa, maka operasi prostat dahulu yang diutamakan. Jadi ketika ada hal tersebut ini seperti kayak telur dan ayam ya, entah siapa dulu yang menyebabkan siapa. Tapi biasanya justru prostatnya dulu yang akan diselamatkan dulu ya, karena rasanya lebih luar biasa nggak nyaman gitu ya, nggak bisa yang hilang timbul lagi gitu. Oke, jadi itu ya kira-kira kenapa sih bisa berbarengan atau mungkin ada bersamaan, tapi biasanya akan tindakannya nggak mungkin dioperasi dua-duanya ya dok ya, dioperasinya prostatnya dulu. Biasa satu-satu dulu, kecuali hernianya sudah terjepit ya, sudah ada masalah Oke, peradangan. Gitu. jadi gitu ya, kenapa akhirnya ada loh ini bersamaan. Yang selanjutnya adalah, bisa nggak sih ini dengan laparoskopi? Bisa, justru laparoskopi itu memang pilihan utamanya kalau sekarang untuk hernia ya, karena sayatannya kecil, kemudian kita bisa pemasangan mesh atau jaring-jaring dari dalam, begitu. Jadi tidak membuka sayatan yang besar seperti operasi pada umumnya, begitu ya. Memang laparoskopi itu lebih bagus. Selain itu, laparoskopi juga bisa mengidentifikasi kalau adanya hernia yang di bilateral, kalau kita bilang dua-duanya, di kanan maupun di kiri. Di paha kan ada di kanan dan kiri ya. Kadang ada orang yang hernianya terjadi dua-duanya, tapi saat ini benjolannya baru keluar yang di sebelah kanan misalnya. Nah, dengan laparoskopi kita bisa langsung identifikasi dua-duanya hernianya, jadi lebih bagus. Oke, jadi bisa loh ini dilakukan ya. Dan pertanyaan selanjutnya yang mungkin ini rada keluar ya dengan tema kita hari ini tentang susah BAB terus akhirnya asam uratnya tinggi gitu ya, gimana dok? Baik, tadi kalau pertanyaannya adalah makan sayur banyak, makan buah-buah banyak, tapi masih susah konstipasi BAB. Nah, itu kembali lagi tadi. Kalau kita makan serat yang banyak, tapi kurang minum air, justru itu akan membuat feses kita menjadi bulky, jadi lebih padat, sehingga itu yang membuat kita konstipasi. Untuk asam urat tentu saja ada beberapa sayur-sayuran yang akan meningkatkan asam urat ya, misalnya bayam, begitu sering makan, kacang-kacangan, itu juga bisa bikin asam urat tinggi. Nah, jadi harus dilihat juga porsinya ya. Tadi balik lagi ke mitos fakta kita banyak makan serat pasti baik untuk tubuh. Yes, selama memang benar-benar nih ada batasannya. Kalau lewat dari itu akhirnya malah menimbulkan masalah baru untuk tubuh ya. Jadi untuk Ibu Hana banyak-banyak minum air putih Bu, biar pencernaannya baik, juga lebih tenang juga ya. Karena kan bisa meredakan juga hal-hal yang gak enak di dalam tubuh. Oke. Kita lanjut lagi dok, kalau kita bicara tentang tadi gender sudah, laki-laki memang akan lebih berperan, lebih potensial gitu ya. Usia ada nggak nih dok, masalah tentang usia yang akan membuat seseorang lebih punya potensi mengalami atau mengidap hernia? Jadi usia itu juga salah satu faktor resiko untuk terbentuknya hernia. Misalnya pada usia tua ya, usia tua itu misalnya usia 60 tahun, nah itu lebih rentan karena ototnya sudah mulai melemah. Sehingga lebih gampang terjadi hernia gitu. Untuk usia muda, untuk bayi, nah itu tergantung kembali lagi ke kongenitalnya, masalah lahirnya bagaimana, ada masalah atau tidak gitu. Oke, jadi tergantung ya dok ya kondisinya. Nah ini kan ada beberapa orang, kalau tadi gender sudah, usia sudah. Ada nggak orang-orang yang punya pola hidup atau kebiasaan atau bahkan profesi yang akan lebih rentan terkena hernia? Misalnya nih orang-orang yang mungkin binaragawan, atau mungkin sport addict juga ya, fitness addict ini kan angkat beban juga. Kalau bisa setiap hari itu otot diolah, dilatih gitu. Tapi kan ada hal lain ya, bukan cuma ototnya, tapi anggota tubuh lain yang akan merasakan impactnya. Apakah orang-orang yang melakukan kegiatan ini punya potensi lebih juga terkena hernia? Betul. Jadi kalau orang-orang yang sering mengangkat beban berat, kecuali beban hidup ya. Jadi kalau beban berat ya memang bisa bikin hernia gitu. Termasuk yang binaragawan misalnya mengangkat beban yang melebihi tekanan di dalam perut dia, nah itu bisa bikin herniasi. Kemudian juga pekerja bangunan misalnya mengangkat batu bata, beban berat, nah itu juga resiko untuk terjadi hernia juga. Jadi memang pekerjaan itu juga
memang salah satu punya faktor ya? resiko ya. Jadi faktor resiko. Betul. Orang-orang dengan perut yang lingkar perutnya tiba-tiba membesar. Kita ngelihat ya kayaknya tren bapak-bapak gitu ya. Itu biasanya lingkar perutnya suka kadang-kadang mau duduk aja tuh jadi jauh jaraknya sama meja gitu. Nah ini kan berarti seakan-akan kalau kita lihat aja berat banget gitu dia harus bawa bobot di dalam perutnya. Ini apakah juga bisa berdampak nih akan adanya celah atau robekan pada dinding perutnya? Betul. Jadi kalau misalnya pada orang yang berat badan berlebih atau obesitas itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadi herniasi. Hernia karena memang lapisan ototnya jadi melemah Menipis dan ya? menipis begitu, betul. Jadi bisa jadi hernia. Jadi itu dia ya, perlu banget nih selain jaga pola makan, kegiatan juga harus dilihat-lihat gitu ya. Paling nggak kita ada jeda lah ya, nggak Betul. selalu dilatih gitu. Dan juga jangan sampai obesitas karena impactnya banyak banget, nggak cuma hernia tapi ke seluruh sistem tubuh juga gitu ya. Betul. Oke, kalau kita bicara tentang hernia pastinya banyak orang yang merasa ini tuh penyakit yang kayaknya common gitu ya, banyak. Terus harus tindakan medis tapi orang takut. Ada nggak sih impactnya setelah operasi itu bisa ada side effect-nya? Ya. Jadi memang setelah operasi itu ada beberapa mungkin komplikasi yang kita bilang ya. Komplikasinya salah satunya adalah bisa lebam-lebam di daerah operasi. Atau kalau misalnya pada laki-laki yang buah zakarnya tadi bisa ada lebam juga di sana. Kemudian ada infeksi luka operasi, nyeri-nyeri atau rasa pegal di sekitar operasinya. Tapi itu semua bisa kita aturlah gitu ya, kita perhatikan saat kita operasi. Berapa Sehingga lama akan biasanya meminimalisir. orang akan merasakan side effect dari operasi? Biasanya perasaan untuk nyerinya ada awalnya sekitar 2 minggu. Nah, untuk luka operasinya sampai sembuh ya. Tapi untuk misalnya rasa pegel-pegelnya itu bisa sampai 1 bulan karena masih ada penyembuhan di dalam ototnya, di lapisan dalamnya. Oke, nah ada nggak sih jangka panjangnya dok? Misalnya kayak jadi nggak bisa angkat berat lagi atau nggak bisa lari, sepedahan atau gimana? Nah, kalau sudah operasi hernia, maka dianjurkan untuk mengurangi angkat beban beratnya karena tetap ada resiko untuk berulang di kemudian harinya gitu. Tapi Jadi untuk bisa berulang ya? bisa berulang walaupun kita sudah dijahit, sudah pasang jaring-jaring tadi, tetap ada resiko untuk berulang. Jadi jangan juga jadi jor-joran ya setelah Betul. dioperasi. Ah, udah saya udah bebas kok dari hernia. Bisa loh itu berulang dan bisa rasa sakitnya datang kembali. Oke, kita lanjut buka pertanyaan untuk pemirsa dari DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya dari @riri. Pertanyaannya dok, saya perempuan 29 tahun sudah menikah. Sudah sebulan ini saya merasa sering nyeri perut yang hilang timbul dan saya merasa ada tonjolan di perut bagian bawah saya. Saya baca-baca kok gejalanya seperti hernia ya. Apakah betul hernia bisa terjadi juga pada wanita? Dan kapan saya harus segera melakukan pemeriksaan? Oke, jadi ini 29 tahun pasca melahirkan jadi sering nyeri perut dan timbul ada benjolan. Nah inikah yang disebut hernia pada perempuan atau Oke. gimana dok? Betul. Nah, kalau misalnya pada perempuan, pertama kita harus tahu dulu pasiennya setelah operasi atau tidak. Kalau misalnya dia melahirkan dengan cara operasi, kadang bisa terbentuk namanya hernia insisional. Artinya hernianya yang terjadi di luka operasi, bekas operasinya. Karena sudah dioperasi sehingga Terbuka lagi? bisa terbuka begitu lukanya, luka operasi yang di lapisan dalam ya, bukan di luar. Sehingga organnya bisa keluar. Nah, itu bisa menyebabkan hernia juga. Kalau tidak, misalnya tidak ada riwayat operasi, maka kita harus periksa dulu apakah benjolan ini menetap atau bisa hilang timbul tadi. Kalau misalnya masih bisa hilang timbul, mungkin itu adalah hernia. Tapi kita harus lihat dulu posisinya di mana. Karena benjolan tuh bisa jadi masalah, berbagai masalah, jutaan Betul. masalah dari benjolan Bisa apapun tumor, bisa bisa terjadi. infeksi, Ya, bisa betul peradangan ya. gitu. Jadi cirinya kalau itu hernia adalah hilang timbul. Awalnya hilang timbul. Hilang timbul dan nyerinya tuh kalau misalnya dari 1 sampai 10. Rata-rata tuh kalau dalam kondisi hilang timbul berapa? Kalau hilang timbul mungkin dia cuma 2, 3 begitu ya. Oke. Ketika dia datang mungkin sekitar 3, tapi ketika hilang ya sudah 0, tidak ada nyeri sama sekali gitu. Tapi kan kalau misalnya dia terjerat suatu saat itu bisa Terjepit sampai ya? terjepit, bisa sampai 7, 8, Yes, 9 begitu benar. nyeri sekali. Kadang-kadang kita sampai melihat orang meronta-ronta juga ya Betul. saat hernianya lagi benar-benar nggak nyaman banget. Oke, ini nih sebenarnya kalau kita bicara tentang perempuan, ada nggak sih kan kita mengejan saat melahirkan juga lumayan kenceng ya? Bisa nggak cara mengejan yang salah akhirnya bisa menyebabkan adanya celah? Bisa juga. Jadi pada perempuan yang bukan hanya melahirkan tapi saat kehamilan itu juga bisa. Jadi ketika hamil
ada bayi, ada janin di dalam kandungan, apalagi kalau janinnya sudah besar, nah itu kan meningkatkan tekanan di dalam perut, sehingga itu juga meningkatkan resiko untuk hernia. Apalagi kalau ibunya dia konstipasi. Konstipasi, ya betul. Ini yang bisa jadi potensi ya, Potensi. faktor resikonya seorang perempuan terkena hernia. Nah kalau misalnya perempuan lagi hamil lalu hernia, tindakannya apa dong? Nanti kita akan tanyakan tapi setelah jeda ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang hernia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @dafamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Jackson Kamarudin SPB, spesialis bedah dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, tadi kita terputus pada kondisi ibu hamil yang juga mengalami hernia. Tindakan yang paling baik apa yang harus dilakukan? Jadi itu tergantung dari kondisi hernianya saat itu dan usia kehamilannya ibu. Jadi kalau misalnya memang hernianya bermasalah, misalnya nyeri sekali sampai membuat kembung, susah BAB atau susah buang angin, maka itu pilihannya adalah dioperasi hernianya. Ya, kalau misalnya tidak urgent, maka dilahirkan dulu bayinya. Terutama bayi yang sudah janinnya sudah usianya besar ya. Misalnya sudah 36 minggu, 37 minggu, maka dilahirkan dulu. Jadi memang ada perhitungan-perhitungannya ya, mana yang lebih urgent gitu ya. Betul. Apakah masih bisa ditunggu sampai waktu kelahiran atau mungkin harus dilakukan tindakan. Tapi andai kata harus dilakukan tindakan sudah sedemikian rupa amannya ya dok ya, tidak Betul. ada risiko yang menghantui juga ya untuk si ibu hamil ya. Dibandingkan sampai ususnya meradang ataupun pecah. Betul, kalau misalnya sudah meradang atau pecah justru itu lebih berbahaya untuk janin dan untuk ibunya juga. Dua-duanya akan terdampak dan punya risiko besar. Oke, dok kalau kita bicara tentang hernia kan ini segala macam penyakit tuh nggak mungkin timbul begitu aja gitu ya. Suka berteman nih dengan penyakit-penyakit lain. Ada nggak komplikasinya dari si hernia atau justru hernia ini komplikasi dari penyakit yang lain? Hernia itu justru biasa komplikasi dari penyakit lain. Misalnya ada batuk-batuk lama pada orang pasien TBC paru misalnya ya, batuk-batuknya sudah lama itu. Nah itu akan membuat resiko herniasi gitu. Kemudian pada pasien dengan prostat tadi sering mengedan-mengedan saat kencing itu juga bisa membuat hernia. Jadi komplikasi dari penyakit lain biasanya. Tuh, tapi kalau untuk hernia sendiri biasanya komplikasinya kalau misalnya ususnya sudah terjerat, sudah sampai meradang, nah itu komplikasinya kita harus dibuang ususnya gitu. Oke, jadi yang sebenarnya dilakukan dibuang ususnya dibuang ya? ususnya kalau sudah terjerat dan tidak bisa, kalau Karena kita sudah bilangnya non rusak vital, jaringan di sudah usus rusak, tersebut. betul. Oke. Kalau kita pertahankan malah nanti bocor di dalam perut. Ada nggak kaitannya hernia dengan penyakit kronik seperti diabetes atau mungkin yang lain gitu ya? Nah, atau justru ya karena ada si penyakit komorbidnya ini akan memperparah kondisi orang dengan hernia? Kalau hernia itu tidak membuat pasien jadi diabetes atau hipertensi ya. Tapi kalau pada pasien diabetes biasanya ada masalah di gulanya begitu ya. Nah itu bisa cenderung untuk terjadi hernia juga ya. Kalau misalnya pasien dengan gula yang tinggi biasa cenderung lebih obes, lebih gendut. Nah itu berhubungan sama hernianya juga. Berarti ketika seseorang terkena hernia, pemeriksaannya nggak cuma masalah hernianya aja dong? Harus diperiksa yang lain nggak? Betul, jadi biasanya kita akan periksa darah rutinnya, kemudian periksa gula juga, kemudian untuk hernia sendiri nanti kita akan lakukan USG. Oke, jadi memang hernia itu istilahnya hal-hal yang terdampak dari mungkin kondisi-kondisi atau gangguan kesehatan lain. Betul. Sulit untuk dipastikan ini berdiri sendiri. Tapi bisa nggak dari hernia tadi mungkin nggak akan komplikasi yang lain, tapi mungkin aja bisa ada keganasan yang terjadi ketika didiamkan. Untuk terjadi hernianya. Jadi hernia bisa jadi keganasan, mungkin akhirnya jadi tumor, jadi kanker atau mungkin hal-hal yang lain? Tidak, hernia itu tidak ada hubungan dengan kanker atau Nggak akan tumornya. ada masalahnya di tidak ada situ masalah. ya. Walaupun sudah meradang pun yang penting cepat diambil aja. Betul. Dia nggak akan bermetafora gitu menjadi apa tidak. gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah meradang itu dia tidak akan menyebar kemana-mana, tapi dia membuat peradangan di usus dan pecah di sananya. Itu yang paling besar. Itu yang paling besar, itu yang jadi masalahnya. Jadi apa dong yang harus kita lakukan untuk bisa menghindari, terutama para bapak-bapak di rumah, kaum pria yang punya risiko tinggi terhadap
hernia ini yang perlu dihindari agar tidak terjadi? Karena lebih baik menghindari kan soalnya. Betul. Jadi hindari angkat-angkat berat tadi pertama. Kemudian hindari merokok, hindari konsumsi alkohol, ya, olahraga teratur itu harus begitu. Ada nggak mungkin hal-hal yang mungkin jangan nih, selain tadi memang aktivitasnya ya, jangan sampai nanti akan risikonya luar biasa untuk para lelaki terutama untuk hernia. Maksudnya angkat Iya. untuk terjadi hernia Iya, itu betul. ya. Ada nggak mungkin jedanya? Kalau memang suka fitness, kalau bisa dalam 1 minggu tuh angkat bebannya tuh harus diatur kah atau apa? Betul, kalau untuk yang suka fitness tuh diatur bebannya mulai dari yang ringan dulu, kalau misalnya sudah lebih kuat baru nanti ditambah lagi bebannya gitu. Jadi Tapi nggak bukan kaget yang ya? langsung dari 10 kilo mungkin langsung dari 20 misalnya mau lebih kuat ya gitu ya, itu tidak bisa. Jadi selain mencederai otot di sini, otot perutnya juga bisa cedera, masalah iya, karena masalah mengejannya juga. akan lebih kuat lagi Lebih ya dok kuat, ya? betul. Oke, jadi bertahap. Yang memang suka fitness, yang suka olahraga nggak apa-apa. Itu sebenarnya pola hidup yang baik, tapi harus dengan step-step yang benar. Betul. Oke dokter, terima kasih banyak Terima kasih. sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga apa yang disampaikan, dipaparkan ini berguna ya untuk masyarakat. Selamat kembali bertugas dok. Terima kasih. Semoga bisa ketemu Sama-sama, lagi di terima Bincang kasih. Sehati. Oke pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita hari ini tentang hernia yang mungkin ya itu tadi ya yang saya bilang 10 dari 10 ada aja 2 di circle kita yang mungkin mengalami hal ini, dan ini yang paling terdampak memang laki-laki. Jadi perlu memperhatikan dari berat badan, pola hidup dan juga mungkin kegiatan-kegiatannya. Semoga Anda tuh terhindar dari kondisi ini. Rasanya saya nggak nyaman banget pastinya ya. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Kalau kalian mau menyaksikan lagi tayangan-tayangan unggulan kami, tayangan-tayangan inspiratif kami, jangan lupa untuk memastikan di gawai Anda ada The Eye Plus. Anda harus punya ini, aplikasi ini bisa membantu Anda untuk mengakses semua konten inspiratif dimanapun dan kapanpun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.